bertemu kembali kita pada mata kuliah kecerdasan buatan di minggu ke-9. Setelah kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester, kita akan masuk lagi pembelajaran untuk tengah semester kedua. Dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15, dan di minggu ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kilas balik materi, kemudian hasil proyek UTS kemarin, dan tentang materi kita di sub CPMK ke-7, yaitu tentang siswa mampu menjelaskan metode planning pada kecerdasan buatan dan menunjukkan penerapannya pada suatu sistem cerdas yang tepat. Kita langsung saja mulai pada bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita sudah mempelajari mengenai materi dari sub CPMK L1 sampai L6, di mana di L1 kita sudah mempelajari kemarin tentang definisi kecerdasan buatan, kemudian kita masuk pada metode searching yang merupakan salah satu konsep yang ada dalam kecerdasan buatan, dan kemarin kita juga sudah mempelajari tentang konsep reasoning atau penalaran. Konsep penalaran ini memang sangat penting untuk bisa kita pahami dalam pengembangan sistem cerdas atau dalam pengembangan kecerdasan buatan, karena perbedaan antara sistem informasi dengan sistem cerdas itu terletak pada kemampuan sistem cerdas untuk bisa menangkap informasi yang ada dari luar, kemudian dia bisa menarik sebuah kesimpulan, dan nanti dia bisa mengambil suatu keputusan atau rekomendasi atau prediksi berdasarkan kesimpulan tersebut. Jadi teknik reasoning merupakan teknik yang cukup penting dalam pengembangan suatu kecerdasan buatan atau sistem cerdas. Nah, kemudian di tengah semester selanjutnya kita akan masuk ke L7 sampai L13. Kalau kita lihat di sini, L7 itu kita mempelajari tentang metode planning yang hari ini akan kita bahas. Kemudian nanti di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang metode learning. Metode learning dalam kecerdasan buatan ini merupakan salah satu topik yang masih banyak dibahas dalam penelitian-penelitian ilmu komputer saat ini. Kemudian nanti menuju atau penghujung ke akhir semester, itu kita akan kembali ada proyek ujian akhir semester yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan proyek UTS kita kemarin. Hanya saja kalau proyek UTS kita kemarin diarahkan pada konsep reasoning atau penalaran, pada proyek UAS nanti kita akan membuka pilihan tentang konsep kecerdasan buatan semua yang sudah kita pelajari dari searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, namun luarannya masih sama, yaitu dalam bentuk proposal penelitian. Itu adalah rencana pembelajaran kita untuk tengah semester sekarang. Lanjut pada pembahasan tentang proyek UTS yang sudah kita selesaikan kemarin, maka untuk nilai UTS itu tidak hanya sekedar diambil dari proyek UTS saja. Sesuai dengan bobot penilaian yang sudah diumumkan di slide pertama, proyek UTS itu akan menjadi pengganti nilai kuis keempat, kemudian pengganti tugas 5 dan tugas 6, dan untuk UTS sendiri itu nilainya diambil dari proyek UTS, dari kuis 4, kuis 3, kuis 2, dan kuis 1. Nah, untuk kebutuhan penilaian hasil UTS ini, maka silakan teman-teman melakukan penilaian pada rekan satu kelompoknya menggunakan link yang ada di sini, atau bisa juga di-download slide materi ini yang ada di LMS ITG, kemudian silakan isi penilaian rekan sejawat untuk proyek UTS kemarin. Seperti itu.
Sedangkan untuk nanti pengumuman nilai UTS dan proyek UTS ini akan diumumkan